Hai, perkenalkan nama saya Andrian Iza. Saya adalah humas dari Bea Cukai Samarinda. Mungkin di channel ini kamu akan sering melihat saya karena saya akan membuat konten-konten yang berkaitan dengan bea dan cukai. Jadi buat kamu yang mungkin sering bersinggungan dengan ekspor maupun impor, pastikan kamu subscribe channel ini biar kamu semakin paham dan gak kebingungan tentang hal ekspor dan impor. Hal ini juga berlaku buat kamu yang ingin tahu lebih dalam tentang apa sih itu bea dan cukai. Kamu juga bisa subscribe dan juga follow Instagram kami di @beacukai_samarinda. Di video kali ini aku akan bahas tentang gimana sih caranya untuk mendaftarkan IMEI saat kita berada di bandara. Cekidot langsung ke videonya. Sekarang ini penyebaran COVID-19 sudah mulai reda dan mungkin akan segera berakhir menjadi sebuah endemi. Ditandai dengan semakin terkendalinya penyebaran COVID-19, terus tingkat penyembuhan pasien yang semakin tinggi, dan juga jika dilihat dari sisi kebijakan pemerintah nih, pemerintah sudah mulai melonggarkan aturan-aturan dalam protokol kesehatan pencegahan COVID-19 ini. Seperti pemerintah sudah menghapuskan kewajiban tes PCR atau antigen untuk pelaku perjalanan yang menggunakan mode transportasi, terutama nih mode transportasi pesawat yang sering menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat tentang kewajiban tes PCR atau antigen ini. Dan juga selain itu, di beberapa negara sudah membebaskan aturan karantina saat tiba di negaranya. Ini tentunya menjadi kabar gembira ya buat kita semua yang hobinya itu melancong, hobinya itu melakukan perjalanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terutama nih ya yang untuk seneng ini, yang udah menahan diri untuk jalan-jalan ke luar negeri, baik itu untuk urusan ya sekedar healing mungkin, atau untuk study, atau bahkan untuk urusan bisnis. Ketika kita akan kembali dari luar negeri, kembali ke Indonesia, tentunya kita akan membeli oleh-oleh banyak seperti tas, terus cemilan khas luar negeri yang kita kunjungin, kemudian pakaian, dan bahkan barang-barang elektronik seperti tablet, seperti laptop, atau ponsel atau handphone. Yang sering itu handphone dengan merek iPhone ya, karena katanya sih kalau di luar negeri itu harganya lumayan miring. Tapi jangan sampai ketika kita terlena atau kita itu euforia membeli handphone yang katanya harganya miring di luar negeri, sehingga kita lupa nih dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Indonesia. Yang tadinya kita ingin untung, kita ingin membeli barang tersebut dengan harga murah, tapi karena kita nggak tahu ketentuan yang ada di Indonesia, bukannya untung malah buntung. Seperti mungkin HP kita ditahan sama bea cukai, terus karena melebihi batas barang bawaan penumpang yang diperbolehkan, atau kita lupa nih untuk mendaftarkan IMEI kita saat kita tiba di bandara. Percuma dong, IMEI kita nggak didaftarin, nggak bisa terhubung ke jaringan di Indonesia. Terus saya itu HP yang nggak bisa terhubung ke jaringan percuma, it's useless. Di video kali ini aku akan bahas khususnya gimana sih caranya untuk meregistrasi IMEI di bandara. Sebelum kita membahas gimana sih caranya untuk mendaftarkan IMEI, gimana sih langkah-langkahnya yang harus kita lakukan, by the way nih ya, apa sih yang dimaksud dengan IMEI? Nah, IMEI itu adalah singkatan dari International Mobile Equipment Identity atau nomor identitas khusus yang ada pada ponsel. Gunanya untuk apa? Nah, dari IMEI ini kita tuh bisa mengetahui ponsel ini dibuat di mana, pabrikan mana, kemudian model ponsel ini tuh model ponsel nomor berapa. Di Indonesia, IMEI ini digunakan untuk mencegah masyarakat menggunakan ponsel dari black market atau BM, yaitu dengan cara memblokir jaringan GSM yang mencoba terhubung ke ponsel-ponsel tersebut jika nomor IMEI-nya tidak didaftarkan di Kemenkominfo. Lah, kok Kemenkominfo bukannya bea cukai ya? Iya sih, emang benar bea cukai yang daftarin IMEI buat para penumpang dari luar negeri. Tapi, for your information nih, bea cukai itu hanya dititipin aturan oleh Kemenkominfo untuk membantu pendaftaran IMEI ponsel penumpang dari luar negeri. Jadi kalau ada masalah terkait IMEI, silahkan kamu bisa
call di 159, yaitu call center Kemenkominfo. Cukup jelas ya. Terus gimana sih caranya kita tuh tahu email HP kita? Yang pertama yaitu kamu bisa cek email kamu di handphone kamu langsung. Kamu pilih di iPad, kemudian ketik bintang pagar 06 pagar, kemudian all. Nah, secara otomatis akan muncul email HP kamu. Jadi kalau HP kamu itu memiliki dual SIM, maka jumlah emailnya pun ada 2. Tapi kalau HP kamu itu cuma ada 1 SIM, maka emailnya pun cuma muncul 1 seperti ini. Lihat ya. Nah, ini adalah contoh email yang muncul ketika kita ketikkan bintang pagar 06 pagar. Kemudian cara yang kedua yaitu kamu bisa lihat email kamu di box HP kamu ketika kamu melakukan pembelian. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya ya, step by step gimana caranya kita mendaftarkan email HP kita. Oke, yang pertama yaitu kamu harus mengisi formulir untuk pendaftaran atau registrasi email ini. Formulir ini bisa kamu akses di www.beacukai.go.id/register email.html, atau kamu juga bisa mendownload mobile Bea Cukai di Play Store seperti ini, saya tunjukkan. Nah, kamu bisa download mobile Bea Cukai di Play Store seperti ini. Kemudian kamu buka. Nah, di sini ada menu email, yaitu di sebelah kiri tengah. Kamu klik email, nanti akan muncul formulir pendaftaran untuk registrasi email. Untuk di video kali ini aku akan mencontohkan atau memperlihatkan gimana pengisian formulir di website beacukai.go.id. Oke, kita langsung aja ya. Nah, kita sudah berada di website beacukai.go.id, formulir pendaftaran email. Nah, di sini yang pertama yaitu kamu ada mengisi data diri. Yang pertama yaitu ada flight atau flight number, yaitu nomor penerbangan kamu. Kemudian yang kedua itu identitas, yaitu paspor, full name, dan NPWP. Nah, ini penting ya, NPWP. Ada bedanya kamu memasukkan NPWP atau enggak. Kalau misalnya kamu mempunyai NPWP, maka pembayaran PPh-nya itu lebih hemat 2 kali lipat daripada kamu enggak punya NPWP. Misalnya nih, kamu mempunyai NPWP yang tadinya bayar PPh-nya itu 20%, maksud saya 20%, tapi karena kamu mempunyai NPWP, maka pembayaran PPh-nya itu jadi 10% aja, jadi setengahnya. Kemudian kamu isi arrival date, identity number-nya itu yang ini ya, paspor, terus nationality-nya apa, kemudian email. Nah, di list data barang itu ada 2 isian, yaitu device 1 dan juga device 2. Kenapa seperti ini? Karena untuk aturan barang bawaan penumpang itu diperbolehkan maksimal 2 device. Jadi kalau lebih dari itu nggak diperbolehkan ya untuk barang bawaan penumpang. Itu di sini ada isian merek atau brand, kemudian ada tipe, RAM-nya itu berapa, dan kapasitas atau storage, penyimpanan memori, warna. Nah, di sini ada email 1 dan juga email 2 yang sudah aku sebutin tadi, yaitu email 1 ketika device kita hanya memiliki 1 slot SIM card. Tapi kalau kita device-nya memiliki 2 slot SIM card, maka emailnya itu ada 2. Nah, kemudian masukkan mata uang. Nah, ini untuk memasukkan berapa sih value dari HP kita ya ketika kita membeli HP ini. Teman-teman bisa memasukkan dalam bentuk rupiah atau juga dalam USD, dolar Amerika Serikat. Nah, for your information nih, untuk barang bawaan penumpang itu mendapat fasilitas pembebasan sebesar 500 US dollar. Jadi kalau harga device dari kamu itu kurang dari 500 US dollar, maka dibebaskan dari pembayaran bea masuk, terus PPN dan juga PPh-nya. Tapi kalau melebihi 500 US dollar, maka akan dikenakan pajak atas kelebihannya tersebut. Misal nih, harga device kita 700 US dollar, maka yang dikenakan pajak atau yang menjadi dasar perhitungan pajaknya itu yang 200 US dollar, itu 700 dikurangi 500 pembebasan tadi. Nah, setelah itu kamu bisa upload nih dokumen pendukungnya, mungkin dokumen seperti invoice, kemudian paspor dan lain-lain, pilih file, kemudian upload ya. Nah, di sini ada key code untuk memverifikasi aja sebenarnya. Setelah itu
bikin setelah semuanya udah lengkap, udah isi secara benar dan juga nggak ada yang miss lagi, pastikan nggak ada yang miss sama data diri kamu, udah juga sesuai dengan kartu identitas, list barangnya juga udah sesuai spesifikasinya, dan harga barangnya pun udah sesuai dengan berapa yang kamu beli. Kemudian setelah itu klik send. Nah, ketika klik send itu teman-teman akan mendapatkan sebuah barcode yang kemudian dibawa nih ke petugas bea dan cukai untuk dilakukan registrasi lebih lanjut. Dan ketika kita datang ke petugas bea cukai ini, pastikan juga kita pertama membawa device-nya, kedua membawa paspor, ketiga membawa tiket dan boarding pass, kemudian invoice jika teman-teman itu membelinya dalam bentuk baru seperti itu, dan juga dokumen pendukung lainnya. Dan buat kamu yang terkena kelebihan batas pembebasan sebesar 500 US dollar, yaitu kamu akan mendapatkan barcode lagi nih, sebuah billing kode untuk melakukan pembayaran atau pelunasan biaya masuk dan juga pajak dalam rangka impornya. Setelah kamu melaksanakan pembayaran atau sudah mendaftarkan device kamu ke petugas bea cukai, tunggu 2 kali 24 jam menurut janji layanan Kemenkominfo, dan HP kamu sudah bisa tersambung ke jaringan GSM di Indonesia. Selamat! Buat kamu yang masih bingung tentang pendaftaran IMEI ini, silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe dan like, share video ini jika video ini bermanfaat. See you to the next video, bea cukai makin baik.